Harta, hakikat harta yang keempat adalah sumber daripada penyesalan. Nggak ada orang yang punya harta lalu dia nggak nyesel. Dia pasti akan menyesal. Dan dia akan jauh daripada kebahagiaan. Apa yang terjadi? Sebuah kisah nyata. Di kota Bukit Tinggi. Tahu kota Bukit Tinggi? Kota Bukit Tinggi termasuk kota wisata Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi ada sepasang suami istri. Suami ini kerja di kantor wali kota. Dia menikahi wanita yang dicintainya dan mereka menikah di atas cinta. Ini yang paling enak pernikahan itu, kalau dimulai dengan cinta. Cuma sayang, cinta itu akhirnya berlalu dalam waktu yang tidak lama. Ada yang membuat mereka menangis dan sedih sampai hari ini gara-gara harta. Lihat sekali lagi, hakikat harta apa tadi yang keempat? Sumber penyesalan. Coba kita lihat. Waktu dia menikah, dia ngontrak rumah. Ngontrak rumah. Alhamdulillah punya anak satu, dia baru mulai dikasih Allah rezeki dapat rumah kecil. Jadilah, tapi udah rumah pribadi. Punya anak satu, lahir, disusukan, anaknya sudah mulai pandai jalan. Anak laki-laki, cakep bu, cakep ini anak. Udah pandai jalan, lidahnya sedang teloh-telohnya ngomong. Apa itu teloh ya? Cadal ya. Mulai ngomong tapi masih teloh-teloh. Susu tuh cucu. Kan begitu kan? Baik Bapak Ibu, istri hamil kembali. Istri hamil kembali. Si anak sudah berusia 2 tahun lebih sedikit. Istri hamil kembali. Suami berpikir ingin membahagiakan istrinya. Cuma sayang, niatnya membahagiakan istri adalah dengan harta. Dia berniat anak lahir, bayi lahir, hadiahnya adalah Avanza baru buka kertas. Itu niatnya. Karena Bukit Tinggi memang kotanya mudah hujan, ya. Kalau siang, kalau panas tuh memang panas. Hujan juga nggak sering sekali, tidak bisa dikirakan. Selama ini dengan motor-motor terus. Dia ingin bahagiakan istrinya. Cuma sayang, prinsip bahagia itu akan diambilnya dari harta. Awas, setelah istrinya hamil besar, suaminya membisikkan sesuatu kepada sang istri yang membuat istri tersenyum lebar. Dek, pas lahiran anak kita, hadiah untuk persalinanmu adalah sebuah mobil Avanza. Udah dibawa ininya. Oh, foto mobilnya. Udah dibawa foto mobilnya. Silakan dek pilih mau warna yang mana. Wah, mau warna yang mana? Ini mobil datang ke rumah hari di mana engkau melahirkan. Jadi kita pulang dari rumah sakit nanti sudah dengan mobil baru. Silakan dek pilih warna yang mana, mau tipe apa. Oh, pikir hatinya dia akan bisa membahagiakan istrinya. Dia pun mendapatkan ciuman dari kiri ke kanan, dari istri. Wah, sudah berbunga-bunga hati suami, merasa pahlawan dalam keluarga. Lahirlah anak kedua, perempuan. Si abang yang tadi sedang lucu-lucunya, paling menggemeskan kan di usia-usia segitu, 2,5 tahun menuju ke 3 tahun itu kan paling menggemeskan, serba lucu. Apalagi Temo, tahu Temo? Pipinya tuh kayak gini, ya, kulit putih, wajah kayak Cina-Cinaan sedikit, cakep. Mobil baru datang di rumah, warna silver. Bisa berkaca nggak di dindingnya? Bisa bergaya-gaya nggak? Iya, mobil baru. Si abang atau si anak yang laki-laki tadi, ketika sang ayah ya pergi ke kantor, di kantor ada masalah. Pas pulang di rumah terjadi suatu petaka besar. Ada apa? Pagi harinya itu mobil si abang tadi main sendirian, ketemu paku berkarat. Dia ambil itu paku berkarat, mulai dia menggambar di dinding mobil. Kan? Wah, dia merasa keren gambarnya buat gunung. Ya kan? Mulai dia buat macam-macam, gambar pohon.
Dia buat, nggak puas di samping, dia pergi ke belakang. Kemudian dia naik ke atas. Dia semuanya dia gambar. Lalu dia bangga sekali. Dia ingin berikan surprise pada ayahnya bahwa dia sudah hebat menggambar. Serius Pak, luar biasa ini kejadiannya. Dan ini ibrah yang sangat dalam buat kami semua dan buat kita. Mari kita dengarkan berikutnya. Pas pulang si bapak ini dari kerja sore hari, ada masalah di kantor. Dia ribut dengan atasannya. Ya, ribut. Kemudian di rumah, pas dia nyampe, lah ini yang menyambutkan langsung garasi mobil. Dilihat mobil sudah kayak gitu. Masuk ke rumah, langsung dilabraknya istrinya. Kenapa mobil? Wow, dulu pernah istrinya dimarah-marahin begitu. Yo, dilabraknya langsung. Kemudian si abang datang di luar. Ayah, aku sudah pandai menggambar, katanya. Apa yang kamu buat? Maka si abang ngasih lihat. Abang menggambar di mobil ayah, katanya kan. Melihat wajah ayahnya sudah serem, matanya sudah tegang, si anak mulai ketakutan. Pakai apa dilihatnya nih? Orat-oret seluruh panjang sebajang bodi mobil. Si abang ngasih tahu dengan paku berkarat, yang itu pakai itu ayah. Udah mulai ketakutan si abang ini. Dalam keadaan kondisi begitu, ayah sudah hilang kesehatan akalnya. Paku berkarat itu diambilnya, kemudian tangan si abang yang kanan dicoret-coret pakai paku itu, ya. Kemudian nggak puas, ya orang ketika marah hilang kecerdasannya Pak, 75%. Akalnya tertutup 75%. Yang 25% pun nggak dipakai. Si anak udah nangis-nangis, ayah ampun sakit, tatit ayah atit. Ya, dicoret lagi yang kanan, pakai paku berkarat itu. Luar biasa itu ayah kehilangan daripada kendalinya. Anak yang dulu tidak pernah dia marahi, ceritalah begitu, tidak pernah dia sakiti seperti itu. Setelah ada harta, malah dia nyakitin anak. Sama Bu, kalau kita punya mobil, kita punya HP, dulu nggak punya HP, ya. Setelah punya HP diotak-atik oleh anak, lalu dijatuhkan, pecah punya kacanya, marah kita pada anak, ya kan? Kadang-kadang ada yang tidak mengendalikan diri, macam bapak ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malamnya menyesal karena si anak mulai panas badannya. Dia coba ngerendam dengan air panas, dia coba pakai obat-obatan herbal, dia coba pakai apa yang bisa. Malu bawa ke rumah sakit. Paku berkarat. Malu bawa ke rumah sakit, hanya datang ke apotek, apa anti tetanus segala macamnya, ya kan? Kemudian ternyata tangan makin parah. 5 hari tangan anak sudah membengkak, anak demam panas. Ya, nangis terus siang malam. Ada sih rasa sesal di dalam dada bapak, apalagi si ibu, si istri. Nah kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Apa yang terjadi dengan tangan anak bapak? Dia terjatuh dari motor. Nggak mungkin seperti ini. Begitu. Nggak mungkin. Ini pasti ada benda berkarat yang melukai telapak tangan kedua tangan anak bapak. Maaf kata dokter. Kami tidak bisa menolong kecuali ini diamputasi. Si bapak mohon, dokter berapapun biayanya saya siap keluarkan dana asal anak saya tidak diamputasi dokter. Ini masa depannya Pak Dokter, tolong Pak Dokter. Maaf bapak sudah sangat terlambat. Kami tidak bisa menolong. Kemudian dia lari ke Padang, dia bawa anaknya ke Padang. Apa kata dokter-dokter ahli di Padang? Sama Pak. Kalau tidak cepat diamputasi di sini, dia akan naik ke atas, bisa-bisa ini yang dipotong. Kedua suami istri ini menangis. Gimana Dek? Gimana? Akhirnya keputusan memang harus cepat dipotong dua-dua tangannya. Dipotong itu tangan bayimu, si kecil yang mungil, yang indah, yang matanya, pipinya, yang tingkah lakunya menggemaskan, dua-duanya dipotong, nggak punya tangan lagi. Ketika sang abang ini terbangun, mana tangan abang ayah? Udah dibungkus begitu, mana tangan abang? Kaum muslimin, saat kering, sudah sembuh ya, si abang datang pada ayah dan bundanya. Ayah bunda, tangan abang sudah nggak sakit lagi. Abang janji nggak akan coret-coret mobil ayah lagi. Kembaliin tangan abang ayah.
Kembaliin tangan abang. Abang janji nggak coret-coret mobil ayah lagi. Coba lihat. Orang tua ini kedua-duanya nangis. Hari-hari mereka nangis. Ngelihat anaknya yang rusak masa depannya, kedua tangannya sudah buntung gara-gara harta, betul tidak? Ini yang saya katakan, harta adalah sumber dan biang penyesalan, sumber dan biang kesedihan. Jangan berpikir harta akan membuat kita bahagia, tidak. Harta akan membuat kita bersedih hati, menyesal. Mulai dari atas tadi saya ceritakan bagaimana harta membuat kita gelisah. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan harta, wahai hamba-hamba Allah? Saya sudah tantang Bapak Ibu tadi. Di rumah kita kalau nggak ada apa-apa yang berharga, kita akan tenang meninggalkan rumah. Tapi kalau di rumah kita ada barang yang berharga, kita akan gelisah. Jangankan jauh-jauh lah, mobil-mobil mewah saja kita parkir, kita sudah mulai gelisah. Ya tidak, apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, harta ini hakikat yang kedua, sumber penyesalan. Ini baru penyesalan di dunia loh ya. Ini baru penyesalan di dunia. Tayyib.